generasi Z, salam dan selamat untuk kalian semua. Yang lalu, saya sudah menyampaikan satu episode mengenai the new emerging market. Jadi, pasar yang sedang berkembang. Yang ini adalah merupakan kebangkitan dari Asia. Jadi Asia bangkit bersama-sama. Tapi yang jadi masalah, meskipun ini kebangkitan Asia, dia akan berbuah baik bagi dunia. Ya, yang bangkit, yang mekar itu Asia. Tetapi kebaikan akan dinikmati oleh orang-orang seluruh dunia. Nah, kita lihat misalkan kemodernisasi Cina telah mengurangi jumlah orang miskin dari 600 juta menjadi 200 juta. The emerging market, pasar-pasar yang sedang tumbuh ini, yang ada di Indonesia, India, Brasil, dan Meksiko, itu terus berangkat naik. Terus naik ke atas, menantang dominasi Amerika dan Republik Rakyat Cina. Asia akan tetap menjadi kawasan yang mengalami pertumbuhan paling cepat. Khusus mengenai Indonesia, sebuah lembaga profesional, lembaga akuntan di Skotlandia, mengatakan negeri ini dapat memicu dirinya dengan laju pertumbuhan yang lebih cepat dari ini. Indonesia sangat menarik untuk diperhatikan karena pengalaman masa lalu dengan geoposisi Indonesia yang menghubungkan Cina dan India. Jadi kita di tengah-tengah. Satu contoh adalah Sriwijaya pada waktu lalu. Cina adalah tempat lahirnya agama Buddha. India tempat lahirnya agama Buddha. Cina adalah perkembangan agama yang paling besar. Tapi dua-duanya sekolah di Sriwijaya. Ini adalah keajaiban, kekuatan. Nah, sekarang yang jadi persoalan, bagaimana bangsa Indonesia bisa tumbuh lebih baik. Seperti yang diramalkan oleh IKAS sekarang. Ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah kewarganegaraan global, dan yang kedua adalah etos kerja. Kalau saya mengatakan kewarganegaraan global, bukan berarti kita harus mencari paspor global, bukan. Kewarganegaraan global di sini diartikan sebagai keahlian menjadi seorang warga negara kelas global. Ini yang kan. Di sini akan kita lihat bahwa nanti Nusantara ini akan menjadi persaingan dari 3 jaringan besar, yaitu India, Cina, dan Yahudi. 3 kekuatan besar ini adalah pemain-pemain dunia yang nanti akan bekerja di pasar-pasar Indonesia. Nah, disinilah akhirnya kita harus mencermati ketidaksetaraan pendapatan antara kita bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa yang kaya itu. Nah, kita tidak ingin selalu di bawah mereka terus. Lalu yang kedua, yang pertama kesetaraan warga negara global, dan kedua adalah etos kerja. Etos kerja ini
sering diterjemahkan dengan semangat. Tapi sebenarnya lebih dari semangat. Etos kerja itu adalah totalitas nilai-nilai yang tercermin pada perilaku, pada motivasi, pada gagasan, pada aktivitas, dan gaya hidup seseorang atau sekelompok orang. Jadi akhirnya etos kerja itu di belakangnya menjadi karakter. Nah, etos kerja akan membentuk karakter kerja. Pasar-pasar lama masih banyak dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan revolusi industri pertama dan kedua. Tetapi pasar-pasar baru nanti akan harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dihasilkan oleh revolusi ketiga dan keempat. Oleh karena itu, etos kerjanya harus ditambahkan dengan inovasi, adaptasi, dan kreativitas. Saya ingin mengatakan, ada sesuatu yang menakjubkan, yaitu ketika dunia barat memperkenalkan internet pada Asia. Nah, justru Asia lah yang seolah-olah menerima hadiah istimewa untuk semakin mengakselerasi dinamika ekonomi. Jadi internet itu dikirim dari dunia barat, tapi yang mengendalikan sekarang lebih banyak orang-orang Asia. Nah, ada beberapa kenyataan berikut. Pertama, pada bulan April 2018, total pengguna internet di dunia mencapai 3,6 miliar. Kurang lebih 50% dari totalitas penduduk bumi. Kemudian yang kedua yang perlu kita catat, sampai tahun 2018 itu, kartu prabayar terdaftar di Indonesia mencapai 328 juta nomor aktif dan sebanyak 123 juta orang Indonesia telah terkoneksi ke internet. Nah, di sini akan kita lihat nanti bahwa penyebaran internet ke dunia Asia ini lebih banyak dari yang membuat sendiri, yakni negara-negara barat. Nah, kita lihat nanti sekarang ini internet itu dikuasai oleh 6 negara. 6 negara itu adalah China, Amerika Serikat, India, Brasil, Jepang, dan Indonesia. Laporan yang dirilis oleh Google menunjukkan pada rentang tahun 2015 sampai 2020 terjadi pertumbuhan penggunaan internet di ASEAN sebesar 14% dari total pertumbuhan pengguna internet seluruh dunia. Tapi China hanya 4%, Amerika Serikat hanya 1%, Eropa hanya 1%, tapi seperti Indonesia mencapai 14%. Nah, kemudian kita lihat lagi, dari sekitar 480 juta pengguna internet di ASEAN, tahun 2000 seperempatnya adalah warga Indonesia. Nah, dengan gambaran ini, marilah kita optimis bahwa hari depan adalah milik bangsa Indonesia. Demikian Mbak-mbak, Mas-mas, adik-adik, dan rekan-rekan semuanya. Wejangan saya tentang Demo Emerging Market yang kedua. Mudah-mudahan bermanfaat.